Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa waffaqana li iqamati syari'atil Islam. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ahlil jannati daris salam. Thumma amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Allah pertemukan kita kembali di bulan Syawal. Kali ini adalah kajian perdana kita selepas melangsungkan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, dan di pertengahan bulan Syawal atau lebih tepatnya sudah 19 hari berlalu bulan Syawal ini, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima setiap amal salih, setiap ibadah dan kebaikan yang kita kerjakan, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan berikutnya. Bukan hanya kita berharap agar diterima, tapi juga Allah lipat gandakan pahalanya dan dijadikan oleh Allah sebagai wasilah yang dapat memberatkan timbangan amal kebaikan bagi kita semua di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum ilallahi aqrab wa ila ta'atihi adwam. Dan semoga setiap tahunnya kita semakin dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah kepadanya dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat salam kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan seluruh alam, Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua. Diutusnya beliau untuk menyempurnakan syariat Islam, bukan membawa produk baru, hanya sebagai penyempurna saja. Sehingga ada sinkron yang sangat kuat antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi sebelumnya, Nabi Isa, dengan Nabi Musa, dengan Ibrahim, dengan Nabi Nuh dan Nabi Adam. Tidak ada seorang pun Nabi yang Allah utus di atas muka bumi ini melainkan kampanye mereka, kampanye utamanya adalah bertauhid la ilaha illallah. Yang membedakan cuman syariatnya saja atau hukumnya. Hukum-hukum yang lalu direvisi dan diperbaiki oleh Nabi berikutnya. Hukum-hukum yang tercantum dan termaktub di dalam kitab-kitab suci terdahulu ada yang dirubah, ada yang dihapus, dan ada yang disempurnakan. Finalnya ada pada Al-Quranul Karim, dan Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus dan wajib untuk meneladani beliau, karena itu adalah jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ternyata bukan hanya sunnah beliau saja, tapi juga sunnah dan jalan hidupnya para khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, yaitu Umar, yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Dan sebagai penyempurna diinkludkan ke dalamnya adalah cucu Nabi SAW, Al-Hasan, karena Nabi SAW bersabda, khilafatun nubuwati 30 sanah. Khulafa'ur Rasyidin yang sesuai dengan manhaj kenabian berlangsung selama 30 tahun. Kalau sampai Ali saja maka hanya 29 tahun setengah. 6 bulan yang sebagai penyempurna adalah
dari cucu Rasulullah SAW Al-Hasan, baru setelah itu berpindah ke dinasti Umayyah, yaitu diawali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka 5 orang ini adalah suri tauladan bagi kita semua selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang fikih Asmaul Husna, kita harus tahu dulu apa itu Al-Asmaul Husna. Al-Asma itu artinya nama-nama. Dari kata ismun, ismun bentuk tunggalnya, asmaun bentuk jamaknya. Kadang-kadang kita mendengar nama orang namanya asma, tapi asma ini bisa ada 2 kemungkinan ya. Bisa yang dimaksud memang asma artinya nama-nama, atau asma itu lain. Jadi asma, ya itu kan asmaul husna. Ada juga asma saja. Ya, kalau asma itu artinya paling tinggi dari kata sumu. Ya, kalau ini asmaun. Jadi ada hamzahnya di bagian belakang. Kalau dimatikan, diwakafkan harus ada gitu. Asma. Nah, itu. Nah, asma ini bentuk plural daripada ismun yang artinya nama-nama. Sedangkan al-husna dari kata hasanah. Ya, ada hasan artinya baik. Ahsan berarti yang terbaik. Ya, superlatif kalau dalam bahasa Inggris. Begitupun hasanatun bentuk muannasnya atau bentuk feminimnya. Ada bentuk maskulin atau disebut muzakkar, ada bentuk feminim yaitu adalah muannas, sebutan dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab kaidahnya kalau setiap isim yang bentuknya plural, kalau ingin diberikan sifat maka dia harus muannas. Ya, kalau bentuk plural harus muannas. Jadi ini bukan berarti Allah itu muannas, tidak, tapi al-asma-nya ini dia bentuk plural, maka sifat berikut yang melekat harus dijadikan muannas. Makanya yang dipasangkan bukan al-asmaul ahsan, tapi al-asmaul husna. Husna ini adalah bentuk superlatif daripada hasanatun yang artinya baik. Berarti kalau ahsan dan husna maknanya yang terbaik. Berarti secara keseluruhan al-asmaul husna maknanya secara harfiah adalah nama-nama yang terbaik. Kadang-kadang disebut juga oleh para ulama dengan asmaul husna was sifatul ula. As-sifat berarti sifat-sifat al-ula yang luhur atau yang tertinggi. Ya. Allah nyatakan di dalam firman-Nya pada surat Toha. Surat apa? Surat Toha, surat ke-20 ya. Di ayat ke-8 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi selain Dia. Lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang terbaik. Kata al-asmaul husna di dalam Quran itu tersebar di berbagai surat. Di antara tadi surat Toha ayat ke-8 hanya menegaskan dan menyatakan Allah punya asmaul husna. Di ayat-ayat yang lain kadang-kadang diikut sertakan perintah untuk menyeru Allah dengan nama tersebut atau perintah berdoa dengan nama-nama tersebut ya. Seperti misalkan dalam surah Al-Isra surat 17 ayat 110 Allah berfirman Qulidu'ullaha awidu'ur rahman ayyamma tada'u falahul asmaul husna. Panggillah dengan nama Allah atau dengan nama Ar-Rahman. Dari sini kita sudah diberitahu ya, di-spill di antara Asmaul Husna selain Allah adalah Ar-Rahman. Dan ketika setelah nama Allah berikutnya adalah Ar-Rahman, inilah yang menyebabkan sebagian ulama mengatakan nama yang paling agung di antara Asmaul Husna adalah Ar-Rahman. Ya, karena Ar-Rahman ini artinya adalah yang penuh dengan rahmat atau kasih. Ar-Rahman
Dia yang maha kasih, yang tidak pilih kasih. Kalau Ar-Rahim, dia yang maha kasih tapi kepada orang yang terkasih. Jadi itu ada bedanya. Kalau Ar-Rahman ini kasih yang luas untuk semua makhluk Allah. Bukan cuman yang mukmin, yang kafir juga dapat. Bukan cuman yang muslim, non muslim juga memperoleh. Bukan hanya yang taat, pelaku maksiat juga dapat. Bukan hanya orang-orang yang dia Islamnya baik, tapi juga orang-orang yang pelaku maksiat, orang munafikin bahkan. Dan bukan hanya golongan manusia, bangsa jin juga dapat. Bukan cuma jin dan manusia, makhluk Allah yang lain juga dapat, bahkan seluruh alam semesta. Maka kasih Allah yang ini adalah Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim ini kasihnya khusus, hanya untuk orang-orang yang beriman dan yang mau taat kepada Allah. Ya, jadi akar katanya sama, rahmatun, rahmat atau kasih sayang. Tapi dari akar kata ini maka ada dua asmaul husna. Dan karena Ar-Rahman ini kasih yang menyeluruh, maka sebagian ulama mengatakan inilah nama teragung setelah nama Allah, dan berulang-ulang di berbagai ayat setelah Allah itu Ar-Rahman. Misal ya, beberapa nama-nama Asmaul Husna yang Allah sebutkan banyak ini ya, yaitu di Al-Hasyr surat 59 ayat 22 sampai ayat terakhir 24. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Ya, jadi dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi selain Dia. Huwar Rahmanur Rahim. Nah, setelah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru setelah itu yang lain-lain. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbalul mutakabbir, dan seterusnya. Dari ayat 22, 23 sampai 24. Di situ juga Ar-Rahman yang disebut setelah nama Allah. Nah, kita kembali kepada surat Al-Isra tadi, surat 17 ayat 110. Kata Allah Azza wa Jalla, sebut dan panggil nama Allah atau panggil dengan nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan panggilan apapun kepada Allah, maka Allah punya asmaul husna. Tapi apa? Wala tajhar bisolatik wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Tapi kalau sudah namanya berdoa dan memanggil nama Allah, kita wajib punya adab, Pak. Punya adab. Makanya jangan apa? Wala tajhar bisolatik. Kalau doa manggil nama Allah jangan jangan teriak-teriak. Wala tajhar bisolatik wala tukhafit biha. Jangan pula terlampau rendah. Wa bataghi baina dzalika sabila. Tatkala berdoa dan manggil Allah, yaitu yang sedang-sedang saja. Ini bukan lagu ya. Jadi di pertengahan ini ya. Kan akhir-akhir ini kita menyaksikan nama Allah itu agak-agak kurang dimuliakan. Ya, katanya semua burger milik Allah. Iya, betul. Ya, semuanya tuh milik Allah, tapi sampai bawa stres milik Allah, itu kan tidak baik. Ya, nggak ada yang tidak dalam kuasa Allah. Kita yakin itu semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Nggak ada kejadian kecuali dengan izin Allah, dan semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita tahu betul. Tapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, jangan disematkan dan diidentikan dengan Allah. Itu diantara cara kita beradab kepada Allah. Sama seperti takdir-takdir buruk, kita semua mah kalau di dalam hati hati kecil kita berkata ini semua nggak akan terjadi kecuali karena Allah yang menetapkannya. Tapi jangan kita mengatakan ini gara-gara engkau ya Allah. Enggak. Kita bisa mengevaluasi diri. Karena semua perbuatan kita nggak ada yang bertentangan dengan yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita ini bukan seorang artis dan pemeran yang nggak boleh keluar dari skrip yang sudah diberikan sutradara. Bukan. Allah sudah memiliki
Lauhul Mahfuz yang tertulis tentang takdir kita. Tapi kita punya kebebasan untuk berbuat. Makanya kalau berbuat buruk kan disiksa di neraka dan berdosa. Dan kalau berbuat baik diapresiasi dan di reward oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang memilih, tapi semua pilihan kita itu tidak akan berbeda dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena Allah menuliskan yang di Lauhul Mahfuz berdasarkan al-alimnya Allah, maha taunya Allah terhadap perbuatan kita di masa mendatang kalau kita sudah eksis dan diciptakan di dunia. Ya samalah seperti pengrajin kayu, ya, memilih bahan apa dari sekian banyaknya opsi kayu yang bisa dia pilih. Oh, dia pengen membuat apa, meja kayu apa yang dipilih, kayu jati apa gitu. Dia sudah punya perakiraan ini kira-kira usia sekian puluh tahun, apalagi kalau dilindungi, dilapisi dengan cairan tertentu. Apalagi kalau cara membuatnya ada trik khusus, ini membuat ia semakin awet. Kan orang yang menciptakan itu meja tahu kira-kira berapa, dan kalau sudah ahli banget dia bisa sangat akurat itu. Nah bayangkan, ini yang kita bahas adalah Allah, yang mana kita nggak bisa mendekat dan mengetahui tentang Allah karena akal kita terbatas. Cuman kita punya bayangan sampel kecil saja. Maka begitu pada Allah. Allah menciptakan manusia dan Allah maha tahu apa-apa saja nanti dilakukan oleh dia. Nih Matiar nih diciptakan, kapan dia akan mati, kapan dia brojolnya juga, dengan siapa nanti dia menikah, jalannya bagaimana, ya. Jalannya lumayan struggle-nya tuh, sampai bela-belain ke Pandeglang nggak jodoh, sampai pergi kemana nggak jodoh, ternyata orang Betawi juga, Jakarta aja gitu kan. Begitu jalan hidup gitu kan. Jadi Allah maha tahu ya. Nah oleh sebab itu kita harus punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kan kita lihat banyak gitu ya video-video singkat. Ya memang lucu-lucuan sih, jokes-jokes ringan. Cuman sebagai orang yang beriman kita itu punya batasan. Itulah kenapa agama yang membingkai kehidupan kita agar tidak kebablasan dan tetap di jalur yang benar. Kadang-kadang ada perkara ringan tapi sangat dampaknya luar biasa di dalam syariat ini. Maka Nabi SAW pernah bersabda begini, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah. Sungguh ada seseorang, dia mengucap satu kata saja atau satu kalimat saja, dan dia nggak peduli, nggak terlalu peduli. Ini biasanya orang-orang yang FOMO kan. Apa yang tren akhir-akhir ini, apa yang masuk FYP akhir-akhir ini, oh bikin video begini-gini juga, pokoknya ikut-ikutan aja. Nggak dia pikirkan dulu gitu. Padahal kalau orang beriman berpikir dulu baru berbuat. Ya, kalau orang beriman benar-benar beriman. Sayangnya kan kebanyakan pemeluk agama Islam tidak sampai derajat mukmin. Mereka hanya muslim pemeluk agama Islam. Bahasa mudahnya kita hanya Islam KTP saja. Sehingga tidak dia cari tahu dulu apa hukumnya ini baru berbuat. Ini mah enggak, langsung dilakukan saja. Kata Nabi, satu kata atau satu kalimat dan dia enggak begitu peduli dengan apa yang sudah keluar dan terlontar dari ucapannya, itu bisa menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka. Sebaliknya, ada satu kata atau satu kalimat yang dia lontarkan dan dia pun nggak begitu sadar, tapi ucapan ini membuat Allah ridho. Dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi hati-hati, memang semuanya itu milik Allah. Tapi jangan yang jelek-jelek dibilang milik Allah juga. Itu tidak beradab. Walaupun kenyataannya memang seperti itu. Makanya ayat-ayat tentang berdoa itu sekaligus diajarkan adabnya. Manggil Allah jangan teriak-teriak, ya Allah, bukan, oh enggak, itu enggak sopan ya. Dan juga jangan bisik-bisik, ya Allah, cewek ngapain. Panggil dengan yang sebaik-baiknya, yaitu di pertengahan. Ada juga misalkan dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha
wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ayat ini sekaligus kecaman bagi orang-orang yang mengingkari Asmaul Husna. Dulu Nabi SAW kan mengkampanyekan tauhid, Allah itu satu, Allah itu esa. Terus sampailah kepada ayat ini, yaitu tentang Allah punya Asmaul Husna. Orang-orang kafir Quraisy mendengar ada nama Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Akhirnya Nabi pun ya dikecam oleh orang-orang Quraisy, dan mereka berkata, oh ternyata Muhammad sama aja kok kayak kita, punya Tuhan banyak. Ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, itu patung paling besar, patung yang paling dihormati oleh orang Quraisy namanya patung Hubal, karena dia patung paling klasik, patung pertama itu, patung pertama yang ada di bumi Arab, di Jazirah Arab tuh. Ya, Hubal namanya. Dari bahannya batu akik merah, dan di bagian tangannya terpotong patah karena udah kuno banget, diganti dengan emas murni. Ini patung pertama yang membuatnya ini nginden dari negeri Syam lagi itu, mesen pula. Jadi Nabi itu pernah lagi sholat, ketika sholat berjamaah nih ya, tiba-tiba Nabi mundur beberapa langkah, dan tentunya membuat yang di saf 1 mundur, yang di saf 2 juga mundur. Akhirnya setelah selesai sholat ya, Nabi ditanya, ada apa ya Rasul engkau mundur? Kata Nabi SAW, aku ketika sedang sholat diperlihatkan oleh Allah neraka. Hal itu membuat aku mundur. Dan yang aku lihat yaitu ada seseorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai. Jadi Nabi juga nggak tahu orang ini sebenarnya, ya, kalau bukan lewat wahyu itu. Amr bin Luhai Al-Khuzai ini adalah ya leluhurnya orang-orang Quraisy. Kata Nabi SAW, dia disiksa di neraka dengan bentuk penyiksaan. Dia sedang dibakar dan berlari dan ususnya terburai ke tanah katanya. Kayak gitu kondisinya. Terus Nabi kasih tahu, dia itu adalah orang yang pertama kali membawa patung dari negeri Syam ke Ka'bah. Dan karena dia tokoh masyarakat yang didengar, namanya juga tokoh dan sesepuh kan, diikuti dan diteladani. Ketika ia bawa patung tersebut di sisi Ka'bah, ia berkata, wahai masyarakat Quraisy, sesungguhnya aku menyaksikan di negeri Syam orang-orang pada punya Tuhan bentuknya patung-patung, ya. Dan karena di sana banyak para nabi dan rasul, ini adalah ajaran yang benar. Maka sembahlah patung ini. Itu patung Hubal, patung pertama, belum ada Latta, Uzza dan seterusnya. Akhirnya mulailah masyarakat beralih menyembahnya bukan lagi kepada Allah. Syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi ternodai, dan mereka akhirnya menyembah patung Hubal. Setelah itu ya udah makin banyak lagi yang lain. Ada yang patungnya memang cuma bayang-bayangan mereka saja. Ada yang patungnya itu adalah penjelmaan dari roh orang-orang solih yang duluan meninggal sebelum mereka. Seperti Latta, Uzza itu nama orang. Dia orang baik, dua orang ini, ya, orang-orang yang suka berbuat baik kepada jamaah haji, memberi makan, memberi minum gratis. Ketika mereka sudah tiada, kadang-kadang ada penyesalan yang hebat di tengah orang-orang yang masih hidup. Ingat-ingat, oh dulu si Latta ini baik, dulu ini gak ada orang yang sepadan dengan dia. Ngultusin orang, kuburannya dikeramatkan. Mirip kayaknya di negeri kita banyak model begitu ya. Ya enggak Pak? Ya enggak? Makam-makam keramat itu kan ceritanya macam-macam tuh. Bumbu dan toppingannya banyak banget itu. Katanya ini gua yang dulu dia masuk ke dalamnya, keluar-keluar sudah di Mekah katanya, ya kan? Ini ada air gitu ya, ada air telaga. Ini air telaga ini nyambung dengan kanal air Zam-Zam gitu, yang minum nanti awet muda, ya kan? Sejarah dikasih tahu. Nah dulu nih, ya entah kiai, entah habib, entah apalah nama-namanya, bisa di kuburan keramat gak jauh dari tempat itu biasanya, dari situs tersebut ya. Dulu dia di Mekah, terus nyemplung ke sumur Zam-Zam, keluar-keluar sudah di sini gitu. Hebat betul katanya. Padahal Madinah saja sampai sekarang Pak, bawa air Zam-Zam aja masih manual, masih pakai itu tuh apa,
kayak mobil tangki Pertamina. Belum bisa mereka instalasi saluran itu dari tanah sampai ke Madinah. Ini mah antar benua, hebat banget itu. Udah sampai ke Indonesia. Di kita yang begitu-begitu, Pak, itu laku keras benar deh. Ya, yang sering disebut dengan jualan agama gitu ya. 1 botol sekian, 2 botol sekian ya. Siram-siram muka dikit uang biru gitu kan. Kalau siram mandi uang merah kan gitu. Nah, itu banyaklah di kita seperti itu ya. Nah, zaman mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tahu definisi daripada Asmaul Husna, berikutnya bagaimana? Berikutnya tentang fikih Asmaul Husna, berarti kita perlu mendalami. Fikih itu adalah mendalami. Maka seseorang yang punya ilmu yang sangat mendalam dan spesialis di situ, maka dia disebut dengan faqih, bukan sekedar alim. Alim itu tahu secara global. Kalaupun tahu dia secara mendalam, nggak begitu mendalam. Tapi kalau faqih lebih tinggi lagi kedudukannya. Maka kalau dalam bahasa Arab sudah disebut kata fiqhul asma'il husna. Berarti kita mendalami betul tentang apa itu asma'ul husna. Bukan sekedar tahu ada asma'ul husna. Nah, yang pertama yang perlu kita dalami adalah jumlah asma'ul husna yang masih terjadi miss di tengah kaum muslimin saat ini. Ya, mereka menganggap Asmaul Husna hanya 99. Ini dulu yang pertama. Sesungguhnya Asmaul Husna itu tidak terbatas. Banyak sekali. Maksud dengan tidak terbatas, kita tuh nggak tahu sampai sekarang berapa, tapi poin pastinya lebih dari 99. Orang yang memahami 99 batasannya itu biasanya mereka mendasari dengan hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Dari jalur sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 dikurangi 1, 100 dikurangi 1 ada 99. Hasilnya mi'atan illa wahidan. Man ahsoha, siapapun yang berhasil menjaganya, menjaga yang 99 itu, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Ya, bantahan terhadap orang-orang yang menganggap hanya 99 saja. Pertama, dari segi bahasa Arab itu sendiri. Dalam bahasa Arab, kalau pembatasan benar-benar nggak ada kemungkinan lebih, hanya segitu aja. Dalam bahasa Arab itu ada dia toolsnya tersendiri, yaitu memakai innama. Innama itu berarti udah terbatas segitu doang, nggak lebih nggak kurang. Ya, nggak ada istilah more less tuh kalau udah pakai innama, udah segitu aja. Innama, ya. Di sini Rasul tidak pakai kata innama. Rasul menyebutkan Allah punya 99. Mungkin saja kan saya punya mobil 100 unit misalkan, wih ya amin, nggak ada yang amin. Dari 100 itu ada orang tanya, punya berapa Ustaz mobil? Saya bebas aja mengatakan saya punya 20 gitu loh. Benar kan pernyataan saya punya 20? Gak mesti juga saya harus clear mengatakan saya punya 100, saya punya 20. Kalau kamu berhasil, saya challenge nih nyebutin 20 yang saya punya, saya kasih 1. Kan gitu kira-kira. Sama seperti ini, Rasul bilang Allah punya 99. Yang bisa menjaga 99 itu dia dapat surga. Ini cuma dikasih challenge doang. Jadi sebenarnya banyak banget Allah punya, tapi kita cukup menjaga 99 untuk masuk ke dalam surga. Untungnya cuma 99. Coba kalau disuruh lebih, kan lebih sulit lagi, Pak. Ya. Kita jadi cuma di challenge doang. Yang berhasil, jadi kayak amalan sholih, misal ya kayak sholat sunnah rawatib, itu lebih dari 12 sebenarnya. Banyak, qobliyah asar masuk juga, ba'diyah zuhur juga bisa 4. Tapi Allah ngasih challenge, kalau mau 1 unit rumah surga di surga, ya 1 unit rumah di surga, maka istiqomalah yang 12.
Lah kalau 12 yang kita spill mana aja ya cuman qobliyah subuh, qobliyah zuhur yang 4 udah 6, ba'diyah zuhur 2 udah 8, kemudian ba'diyah maghrib jadi 10, ba'diyah isya jadi 12. Padahal pertanyaannya qobliyah isya ada nggak? Ada, karena kata Nabi setiap jeda azan iqomat ada sholat sunnah. Qobliyah maghrib ada nggak? Ada, setiap jeda azan iqomat ada sholat sunnah. Ba'diyah asar ada nggak? Ada, kata Nabi. Rahimallahu mra'an shalla arba'an qoblal asri. Semoga Allah merahmati orang yang menjaga 4 rakaat sebelum sholat asar. Belum kata Nabi SAW yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat lagi setelahnya. Ini berat banget ini. Jadi paket zuhuran aja udah 12 Pak, paket zuhuran. Qobliyahnya 4, zuhurnya 4, ba'diyahnya 4. Makanya nggak kaleng-kaleng Allah kasih jaminannya apa? Dia tidak akan tersentuh api neraka. Segitu beratnya kok. Lagi di kantor kan, tengah hari bolong, lapar lagi kan. Kalau puasa kekenyangan, kalau lagi nggak puasa jam-jam makan siang gitu kan. Oh udah itu berat banget. Bawaannya pengen mager aja duduk gitu kan. Seberat itu, makanya balasannya juga luar biasa. Jadi di challenge aja tuh yang bisa menguasai dan menjaga 99, dia masuk surga, tapi bukan terbatas hanya segitu saja. Nah sebelum kita lanjut, kira-kira ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Biar lebih hidup kita, ya ayo silakan. Banyak yang puasa nih, Masya Allah ya. Saya melihat wajah-wajahnya banyak yang puasa ini kan. Sudah ini kan selesai ya apa? 6 hari Syawal sudah ya, Masya Allah ya. Masih tersisa 10 harian lagi yang belum sempurna, masih ada waktu yang panjang. Silakan yang mau ditanyakan. Ayo. Sekali-sekali kalau nggak ada pertanyaan saya nanya ini. Wah, kan ada door prize gitu kan. Ya, gebrakan baru gitu kan. Door prize ya umroh gitu, Masya Allah. Silakan ada Pak. Ibu. Oh enggak, kita lanjut. Masih ada waktu ya. Berapa menit lagi Pak? Masih ada 10 menit lagi ya. Baik. Next berikutnya. Tadi dari segi bahasa saja ya, terbantahkan yang mengatakan hanya 99. Ternyata dari segi dalil-dalil yang ada, nah kalau untuk sampai ke 99, maka ini bertentangan, akan kontradiktif dengan dalil-dalil sahih yang lain. Kalau hanya terbatas 99, kita tidak mengingkari yang menguasai 99 dan menjaganya dia masuk surga. Itulah bunyi hadisnya. Tapi kita hanya mengingkari kalau ada yang mengatakan Asmaul Husna hanya 99. Itu yang kita ingkari. Nah, dalil-dalil yang kontra dengan pernyataan hanya 99 adalah diantaranya. Yang pertama, Nabi SAW pernah kegep sama Ibunda Aisyah lagi sholat malam. Jadi Ibunda Aisyah menceritakan suatu kronologis begini. Saya malam-malam kehilangan Nabi SAW, bangun, kok Nabi nggak ada di sebelah saya gitu kan. Ibunda Aisyah ada kekhawatiran, takutnya Nabi pergi ke rumah istri yang lain gitu. Makanya beliau panik langsung cari-cari Nabi, dan saat itu belum ada lampu ya, belum ada Petromax, belum ada. Ini kita berkisah 1400 tahun silam nih ya. Maka kaki beliau, tangan beliau ngeraba-raba. Nah karena rumah Ibunda Aisyah ini kalau kita samakan dengan peta musola kita nih, ini kiblat ya, ini tempat imam, maka di sisi kiri ini adalah rumah Nabi dan Ibunda Aisyah. Dari situ sampai dengan ke sini namanya Raudhah ya. Nah di situ tuh. Jadi dulu Nabi rumahnya nggak berpintu Pak, hanya tirai saja. Cuman orang dulu kan orangnya beradab ya, nggak ngintip-ngintip, nunggu-nunggu angin gitu kan. Apa ini nggak gitu Pak? Nah, orang sekarang udah pasang CCTV aja masih kebangetan. Ini juga. Jadi begitu kondisinya. Makanya Bunda Aisyah ngeraba-raba tangan beliau sampai keluar masjid, berarti dari rumah tangannya keluar rumah. Berarti kalau keluar rumah berarti kan sampai di dalam area masjid tuh. Ya, karena kan tadi itu nggak pakai pintu kayu, hanya tirai saja. Ternyata Rasul lagi sholat,
Karena rumah Rasul itu cuma 3 kali 4 meter doang. Kecil itu 3 kali 4 tuh. Ya, ada citra dari atas tuh, kalau lihat di Google tuh Hujrah Syarifah namanya. Ya, itu adalah kamar Nabi dan Ibunda Aisyah. Itu cuma sekitar 3 kali 4 meter saja. Kecil nggak tuh? Kecil nggak? Ya, kayak kontrakan apa gitu. Kontrakan sepetak yang kamar mandinya itu gabung sama yang lain gitu kan, bareng-bareng gitu kan. Jadi situ Nabi ya beraktivitas sama keluarga, menerima tamu, beliau juga tidur. Pokoknya di situ semua, sempit lah. Kadang-kadang Nabi SAW ketika sholat ngambil di masjid supaya lebih luas. Ada beberapa riwayat Nabi sedang sholat, di depan Nabi Ibunda Aisyah. Dan saking sempitnya, karena kaki Ibunda Aisyah selonjoran, pas Nabi mau sujud nggak dapet, makanya dicowel tuh kakinya. Sehingga Ibunda Aisyah tahu ini isyarat untuk melipat kaki. Kalau udah dilipat muat Nabi untuk sujud. Ya, terus nanti kalau Nabi berdiri lagi, Ibunda Aisyah selonjoran lagi tuh. Begitu Pak. Ya. Jadi saking kecilnya. Dan di sini kan semakin menekankan sebenarnya lebih kuat pendapat dan pandangan ulama yang mengatakan suami istri bersentuhan tidak batal. Ini belum dengan hadis yang lain ya, tapi kita nggak sedang membahas ini lebih lanjut. Yang kita bahas adalah Ibnu Aisyah bilang, saya kehilangan Nabi, saya mencari-cari dengan tangan, tiba-tiba saya dapati Nabi sedang sholat di masjid. Berarti tangan Ibnu Aisyah keluar rumah, nah sampai di masjid tuh. Saya menyentuh kedua tumit Nabi yang sedang sujud. Nah di sini juga semakin menunjukkan ya, bahwasannya suami istri bersentuhan tidak batal. Karena kalau batal wudhunya ya surat Nabi batal. Mungkin Nabi bilang, kamu udah lama-lama saya sholat disentuh pula batal. Tapi Ibnu Aisyah sampai ngedenger bacaan apa yang Nabi baca ketika sujud. Nah, bacaan ini yang menunjukkan sesungguhnya Asmaul Husna lebih dari 99. Bunyinya apa? Nabi SAW bersabda atau berdoa di sujud, la uhsi sana'an adaik anta kama asnaita ala nafsik. Yang maknanya, ya Allah, saya tidak sanggup lagi untuk menyebut-nyebut dan menyanjung-nyanjungmu lewat Asmaul Husna. Karena sesungguhnya engkau sesuai dengan apa yang engkau sebut tentang dirimu. Maksud Nabi adalah saya udah nyebut Asmaul Husna sebanyak 99 itu, dan saya sudah gak sanggup lagi karena ada yang lebih dan engkau yang lebih tahu. Oke, sampai sini masih belum begitu jelas lah di sini. Tapi paling enggak ini sedikit memberikan pencerahan kepada kita. Lebih dari 99. Ada hadis yang lain, yaitu tentang syafaat. Nah, di yaumil qiyamah nanti kita itu akan berkumpul bangsa jin dan bangsa manusia. Bukan cuman kita loh, ya bangsa jin juga. Karena bangsa jin juga diperintahkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin kafir ada nggak? Ada. Jin nonis ada nggak? Ada. Jin apa banyak? Ya, jin yang agak-agak kayak itu, yang random ada juga gitu kan, yang nggak jelas itu, yang anomali banyak gitu kan. Sama kayak kita, dia juga beranak pinak. Nabi Adam punya pasangan Ibunda Hawa. Ya, moyangnya jin siapa? Iblis. Dia juga punya istri. Cuma jangan tanya saya siapa namanya, saya nggak hadir dalam pernikahannya. Ya, pokoknya dia punya keturunan sama kayak kita. Yang nggak punya keturunan itu malaikat. Jibril yang menemui Nabi Adam dulu, Jibril yang sama dengan yang menemui Nabi Muhammad tidak mengalami penuaan, ya tidak berubah. Tapi kalau jin sama kita tuh banyak kesamaan tuh. Ya, nah ketika sudah berkumpul, nanti kita itu akan melobi para nabi dan rasul supaya mereka mau meminta dan memohon kepada Allah memindahkan kita dari area padang mahsyar yang sangat panas. Udah kelamaan nih kita berdiri lama betul. Datanglah kita ke Nabi Adam, ditolak. Datang kita ke Nabi Nuh, ditolak. Nabi Adam memberikan alasan, karena saya dulu pernah membangkang dari perintah Allah. Malu saya mau minta sama Allah buat kebaikan kalian, walaupun kalian anak cucu saya semua, kata Nabi Adam. Pindah ke Nabi Nuh juga sama, saya nggak layak, saya nggak pantas karena saya dulu pernah mendoakan kejelekan untuk umat saya, dibinasakan kan. Nabi Nuh bilang, saya rekomendasikan pergi ke Nabi Ibrahim. Ibrahim juga sama,
memindahkan kita ke Nabi Musa, Musa ke Isa, sampailah ke Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi kita doang tuh, Nabi kita doang yang tidak menolak kita semua tuh, semua Pak. Ya, akhirnya apa yang Nabi lakukan? Nabi sujud di bawah arsy. Nabi Muhammad ini kan sedang bercerita tentang masa depan ya, waktu Nabi masih hidup gitu. Nabi bilang, nanti saya akan menyebut-nyebut asmaul husna milik Allah yang dahulu waktu di dunia belum pernah saya ungkapkan. Jadi Allah akan berikan saya ilham untuk menyanjung Allah, menyebut-nyebut asmaul husna yang lain yang masih banyak yang hanya Allah tahu saja. Dari situ semakin menunjukkan memang jumlah asmaul husna lebih dari 99. Dalil yang terakhir tentang doa pelipur lara yang Nabi ajarkan, ya, ada di situ doanya, Allahumma inni abdu wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmu adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak. Yang tadi sudah saya sebutkan, tidak perlu saya terjemahkan karena doanya ini panjang, tapi ke poinnya adalah aku memohon kepada engkau ya Allah dengan seluruh nama-namamu, samaita bihi nafsak, dengan nama yang engkau sendiri sebut, kemudian au anzaltahu fi kitabik, dengan nama yang engkau sebut di dalam Al-Qur'anmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama engkau yang engkau ajarkan kepada satu di antara hamba-hambamu, awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Di sini nih, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di alam gaib yang hanya engkau saja yang tahu. Semua dalil ini memberikan kesimpulan jumlah asmaul husna lebih dari 99 dan masih menjadi misteri dan hanya Allah saja yang tahu jumlahnya, sehingga kita hanya mengatakan tak terhingga, tak terbatas. Yang 99 tentang hadis tadi hanyalah kita diuji sama Allah, dites sama Allah, dan diberi challenge. Siapapun yang berhasil menjaganya 99 ini, maka dia insya Allah masuk surga dari jalur asmaul husna. Kalau orang Indonesia berarti tambah tuh, bukan dari jalur WNI doang tapi dari jalur asmaul husna. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, sampai sini pertanyaan ada Pak atau gimana? Ya. Berikutnya mungkin kalau kita sambung, kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan menjaga asmaul husna. Apakah sekedar ritual baca-baca aja atau yang gimana, ya kan? Silakan ada yang mau tanya? Insyaallah ya. Bisa Ramadan ini insyaallah imannya luar biasa. Ya. Aman Pak ya? Aman terkendali Pak. Insyaallah. Ya. Ini saya banyak melihat wajah-wajah baru, ahlan wa sahlan. Ya, ta'aruf tipis-tipis saya Hikmatiar, insyaallah. Saya anak baru 5 ya. Kata orang baru ya memang baru karena belum sampai target ya, insyaallah. Mudah-mudahan semakin dieratkan ukhuwah Islamiyah kita, mudah-mudahan bisa saling bertegur sapa, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya, baik, saya kembalikan pada si. Jazakallahu khairan atas tausiah yang telah diberikan oleh Ustadz Hikmatiar Al-Ayubi. Berikutnya untuk menutup kajian siang hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk para jamaah bisa disilakan untuk kudapan yang telah disediakan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.